Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman masih selalu semangat dalam mempelajari bahasa C++ ya, dalam belajar mengenai bahasa C++. Oke, masih dalam pembahasan yang sama. Di segmen sebelumnya kita bahas tentang perulangan for ya. Nah, tadi struktur bentuk penulisannya teman-teman udah paham. Nah, dan sekarang ini saya akan menyontohkan penggunaan perulangan di dalam bahasa C++. Saya akan contohkan terlebih dahulu di mana yang menggunakan perulangan dan di mana yang tidak menggunakan perulangan. Misal nih, kita langsung aja kita bikin sebuah tadi menampilkan sebuah kata ya, include. Kita bikin file header-nya. Kemudian kita bikin yang simple aja biar cepat. Nah, kemudian tadi di segmen-segmen sebelumnya itu ada contoh penggunaan perulangan dan tidak. Nah, ini saya contohkan secara langsung di sini. Misal ya, kita ingin menampilkan sebuah perintah saja, perintah cout. Perintah cout katakanlah selamat belajar. Nah, logikanya kalau ini dijalankan itu kan berarti dia hanya berjalan satu kali. Nah, sementara saya ingin jalan 5 kali seperti ini. Nah, ini kan logikanya kalau kita jalan satu kali, maka di sini dia akan cukup menuliskan satu kali aja. Kalau kita pengennya 5 kali, berarti kita copy paste ya, tadi seperti yang dibilang. Copy, kemudian paste yang bawahnya, paste bawahnya ini 3 kali, 4 kali ya, sampai 5 ya tadi. Nah, oke. Ini kemudian setelah itu kita tutup. Nah, ini akan jalan sebanyak 5 kali. Oke, sebelum kita jalankan di sini kita simpan dulu ya. Kita kasih nama dulu agar ini bisa dieksekusi. Anggap aja ini contoh ulang. Nah, kita kasih ekstensi .cpp ya, karena ini kita bahas bahasa C++ ya, ini sintaknya C++, maka ekstensi dari bahasa C++ itu .cpp, maka kita bikin dengan nama contoh ulang ini .cpp. Kita save ini sebagai sampel aja. Nah, setelah ini baru bisa dijalankan. Nah, dia akan muncul sebanyak 5 kali. Ini yang menggunakan perintah biasa copy paste tadi. Nah, kemudian untuk yang menggunakan perulangan, kita bikin lagi. Tadi kita perintah yang sama aja biar teman-teman makin paham kenapa sih kita harus pakai perulangan gitu ya. Nah, sebelum kita bikin perulangan, tadi saya jelaskan for, kita pahami dulu nih, kita harus bikin variable index. Oke, for, kemudian tadi strukturnya dalam kurung kan, kita bikin variable index beserta dengan nilai awal. Jangan lupa kalau kita bikin variable index, kita kasih tipe data. Misal tadi integer variable indexnya, katakanlah indeks untuk pengulangnya, atau ibarat kendaraan untuk mengulangnya, kita kasih nama A saja. Kemudian nilainya berapa? Nilainya dari 1, kemudian masuk ke kondisi atau syarat. Karena variable indeksnya A, maka kita taruh A itu untuk pengulangnya. Sampai dengan kondisi berapa tadi? Kurang dari sama dengan 5 ya. 5 di sini. Kemudian ada perubahan bentuk
kenaikan indeks tuh. Jadi A plus tadi. Nah, setelah itu baru masuk ke statement kan, statement pernyataan yang ingin diulang. Tadi pernyataannya apa? Cout, selamat datang ya, kita masih perintah yang sama. Selamat datang, selamat belajar maksudnya. Udah seperti ini, kemudian udah selesai ini berarti. Udah, kita close. Nah, kita tutup kayak gini. Selamat belajar. Kita cek for perulangan for, kemudian integer A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan 5, dan A++. Di sini yang akan dieksekusi yaitu cout selamat belajar. Kemudian di sini inline ya, tadi karena udah biar rapih, biar dia enter ke bawahnya. Ini kalau bentuknya seperti ini dan tulisannya belum berubah warna, ini biasanya kalau kita eksekusi secara langsung ini nggak bisa. Karena apa? Ini belum disimpan atau ini belum ke format C++. Di sini perintahnya masih namanya validernya ini. Kita simpan dulu. Pas anggap aja ini for gitu ya. for.cpp. Itu aja. Nah, ini sudah berubah, maka ini sudah bisa dieksekusi atau sudah bisa di running. Kita running, apa yang terjadi? Nah, dia akan muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Perbandingannya, yang ini dia nulis copy paste, kemudian yang di sini ini nggak ada copy paste. Cukup simpel kan? Jadi lebih mudah yang mana? Bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman bandingkan. Ini cukup 10 baris, udah selesai. Di sini berapa? 12. Lebih ngirit yang ini, dan lebih simpel yang ini juga. Ini cukup 1 baris seperti ini. Nah, inilah perbedaannya. Kenapa tadi harus ada kondisi, kemudian ada kenaikan indeks. Kenaikan indeks itu kan tadi saya bilang ini cara untuk menghentikan gitu ya. Sekarang kita cek kalau di sini nggak ada cara untuk menghentikan. Cukup seperti ini, apa yang terjadi tadi dengan kondisi A sama dengan 1, di sini masih bernilai benar ya. Kita cek, kita coba. Jalan nggak dia? Oke, dan nampaknya ini kayak malah jadi error ya. Nah, dia nggak berjalan kan, dia hanya loading terus. Dia nggak berjalan karena apa? Nggak ada untuk menghentikan. Ini kalaupun dia jalan, dia akan perulangannya akan jalan terus. Jadi seperti itu. Kondisinya nggak bisa ya. Nah, ini dia akan muncul. Tapi kapan berhenti? Dia nggak berhenti nih. Dan dia hanya loading terus ini. Nah, ini karena nggak ada yang menghentikan. Jadi logikanya dia bukan belajar. Ini berjalan dari kondisi 1, ini kan nilai awalnya 1, kemudian cek kondisi A kurang dari sama dengan 5. Ini bernilai benar. Maka dia akan tampil selamat belajar. Nah, selamat belajar ini karena nilai awalnya tadi 1 dan tidak ada perubahan bentuk sama sekali, maka nilainya tetap 1 nih. Kembali lagi ke kondisi benar. Nah, kondisi benar dia akan menjalankan lagi gitu. Jadi dia akan terus gitu aja terus itu. Karena nggak ketemu kondisi salah. Sedangkan perulangan itu dia akan berhenti kalau kondisi ini di sini sudah bernilai salah. Makanya tadi yang kenaikan indeks tadi atau increment tadi itu proses untuk menghentikan atau proses untuk menuju ke kondisi yang bernilai salah gitu. Jadi seperti ini. Jadi itulah kenapa ini 3 pokok bagian penting. Nilai awal, kemudian kondisi, dan ada kenaikan indeksnya ataupun mungkin penurunan indeks. Itu yang terpenting yang ada di dalam bahasa C++ untuk perulangan for ini. Oke, setelah contoh yang tadi saya contohkan secara langsung tadi, perbedaan penggunaan perulangan for dengan yang tidak menggunakan,
tadi kan kalau dilihat di yang perulangan menggunakan for tadi itu ada satu variabel indeks ya. Jadi contohnya tadi apa yang harus kita perhatikan itu yang pertama ada variabel indeksnya yang sebagai bentuk pengulangnya atau untuk kendaraan atau untuk ngulangnya, untuk proses ngulangnya. Yang kedua ada kondisi, yaitu dimana lebih ke kapan dia berhenti atau untuk menghentikan perulangan. Dan yang ketiga ada kenaikan indeks tadi yang contohnya itu increment tadi. Increment tadi yaitu perubahan bentuk dari nilai awalnya tadi. Karena nanti dari perubahan bentuk tersebut nanti akan ketemu ke kondisi yang salah sehingga perulangan tersebut akan berhenti. Kalau tidak, kalau nggak ada proses increment tadi, nggak ada proses perubahan bentuk tadi, otomatis nilainya akan bernilai true terus. Jadi ketika bernilai benar, maka perintah tersebut akan dijalankan. Tadi sudah saya contohkan juga, ketika proses incrementnya itu saya hilangkan dan dia akan jalan menampilkan selamat belajar tadi sebanyak berapa ratus kali itu nggak berhenti dan bahkan mungkin sampai tak terhingga. Sampai-sampai tadi saya mau menghentikan aja itu susah ya. Jadi tadi harus restart dulu baru bisa berhenti karena nggak bisa dipencet apapun ya itu gara-gara increment tadi selesai. Jadi prosesnya itu perulangan terus nggak akan selesai. Nah kalau diingat-ingat tadi ada variable indeksnya itu kan ada satu ya, berarti itu secara logika kita menggunakan satu variabel. Kita hanya menggunakan satu variabel untuk nilai pengindeksnya. Jadi seperti itu. Nah, apakah perulangan for itu bentuknya seperti itu terus atau hanya seperti itu aja itu? Enggak. Nah, di sini kembali lagi ke perulangan for ya atau looping dengan menggunakan for. Di sini ada penggunaan variabel. Kalau yang tadi itu hanya satu, yaitu hanya sebagai variabel pengindeksnya. Di sini ternyata perulangan for itu juga bisa dengan banyak variabel. Sebagai contoh di sini, struktur for di dalam C++ itu juga dapat melibatkan lebih dari satu variabel. Namun, yang jelas, satu di antara yang digunakan, atau kalau misal katakanlah contohnya 3, berarti salah satunya itu mewakili indeks pengulangan, atau digunakan sebagai indeks pengulangan. Kenapa? Yaitu saya bilang tadi, cara gampangnya itu kendaraannya gitu. Jadi kalau kita nggak ada kendaraan, kita nggak bisa pergi-pergi seperti itu. Nah, ini untuk memahami berikut contoh yang melibatkan 3 variabel. Kita cek. Di sini ada 3 variabel, ada variabel A, B, dan C. Yang masing-masing tipe datanya itu beda-beda. Variabel A bertipe char. Ini fungsinya buat apa? Variabel A bertipe char akan digunakan sebagai indeks pengulangan. Maka dia digunakan untuk indeks pengulangan, berarti ibaratnya ini yang akan menampung proses-proses yang akan diulang. Tapi tipenya char. Kemudian ada integer B dan integer C. B itu bertipe integer, C bertipe integer. Di sini masing-masing kegunaannya beda-beda. Variabel B digunakan untuk menampung nilai penjumlahan. Karena ini kayaknya nampaknya penjumlahan ya. Penjumlahan bilangan ya ini ya. Variabel B di sini digunakan untuk menjumlahkan, variabel C digunakan untuk menampung nilai perkalian. Jadi yang B itu untuk penjumlahan, yang C itu untuk perkalian. Nah, kemudian yang A tadi untuk indeks pengulangnya. Nah, kita bikin menggunakan for karena secara logika kita sudah merencanakan mau diulang berapa kali gitu ya. Nah, ketika diterapkan ke dalam perulangan for, kita ingat setiap variabel indeks itu diberikan nilai awal. Variabel indeks untuk pengulangnya jelas diberikan nilai awal karena ini bertipe char, maka di sini tipenya juga huruf, berarti A. Kalau variabel A ada nilai awalnya, kemudian variabel B, variabel C perlu nggak dikasih nilai? Kalau memang itu digunakan atau itu akan dioperasikan, maka taruhlah nilai juga. Di sini nilai B, variabel B itu sama dengan 0, berarti dimulai dari 0 atau nilai awalnya itu bermula dari 0. Yang C bermula dari 1 di sini. Dari masing-masing variabel antara A, B, dan C masing-masing sudah diberikan nilai awal atau sudah diinisialisasi, sudah didefinisikan nilai awalnya. Akan tetapi satu di antara ketiganya itu harus ada untuk indeks pengulang. Yang indeks pengulang di sini itu yang digunakan variabel A. Oke, dari variabel A, B, dan C masing-masing sudah ada nilai awalnya. Sekarang kita masuk ke kondisi. Kita masuk ke kondisi.
Nah, kondisi yang dimasukkan di sini itu hanya untuk indeks pengulangnya. Padahal yang variabel nilai awal itu diberikan, semua variabel diberikan nilai awal, tapi kenapa kok untuk yang kondisi itu hanya satu variabel yang digunakan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok di sini hanya satu sedangkan sebelumnya itu masing-masing variabel diberikan nilai. Tapi ketika di dalam kondisi itu kok hanya ada satu. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini lebih ke kondisi kapan dia berhenti. Nah, ketika berhenti, berarti kan berhenti apanya? Yang berhenti itu pengulangannya atau perulangannya. Maka proses pengulangan atau perulangan itu terdapat di dalam variabel apa? Nah, di sini karena variabel A itu sebagai indeks pengulang, maka di sini ditaruhlah kondisinya itu kita melibatkan variabel A. Variabel A kurang dari sama dengan E. Kok ditaruh E bukan angka? Kita kembalikan lagi, tipe data yang dipakai itu char dan nilai awalnya itu pakai A. Maka untuk mengakhiri juga dengan data yang sama. Jadi seperti itu. Kondisi sudah, berarti di sini mulai berhenti. Kemudian ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari nilai awal yang diberikan ke nilai akhir atau perubahan proses setiap perulangannya. Di sini tuh perubahan ini lebih ke proses setiap perulangannya. Pak, ada increment, ada decrement. Kok di sini ada plus 5, kok ada perkalian juga. Jadi nggak semata-mata perubahan bentuk di sini itu harus increment atau decrement, ataupun mungkin penambahan 1, penambahan 2, pengurangan 1, pengurangan 2, itu enggak. Tapi kita menggunakan suatu fungsi perkalian itu juga bisa, ataupun mungkin kita menggunakan pengoperasian itu juga bisa. Sebagai contoh di sini A++ ini untuk A itu berarti kenaikan indeks, berarti ini variabel pengulangnya, berarti dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nilai kecilnya huruf A kecil, nilai akhirnya itu E. Kemudian variabel B ketika diulang nanti akan berubah bentuk, ditambahkan dengan 5. Berarti variabel B itu nilainya 0, ketika ditambah dengan 5 berarti pengulangan yang kedua dia akan bernilai 5. Kemudian setelah itu yang C ini dimulai dari 1, sedangkan di sini setiap perubahan nilai C dia dikalikan dengan 10. Kemudian di sini masuk ke pernyataan atau statement. Nah, statement yang akan diulang-ulang yaitu dia memunculkan sebuah teks atau memunculkan sebuah output nilai A diambil dari variabel A, nilai B diambil dari variabel B, nilai C diambil dari variabel C. Di mana variabel A, variabel B dan variabel C itu dia perubahannya atau bentuknya berubah berdasarkan kenaikan indeksnya di sini. Yang A itu berarti bertambah 1, yang B itu bertambah 5, yang C itu dikalikan 10 setiap perubahannya. Jadi ketika ini dieksekusi, hasilnya ada di sebelah kanannya ini. Nilai A, B, C, nilai yang pertama muncul dia karena dimulai dari B, nya dimulai dari A itu kurang dari E, bernilai benar. Kemudian di sini dia akan muncul B, karena A itu dimulai dari A ya, berarti dia langsung pertama kali setelah A apa? Setelah A ditambah 1 itu setelah A dia akan muncul B, kemudian akan muncul 5 dan 10. C 10, 100, D 15, 1000 dan E 20, 10.000. Di sini ada angka 20, 10.000, ada angka 15, 1000. Kok bisa didapat dari mana? Didapat dari perubahan bentuk setiap perulangannya. Perubahan bentuk setiap perulangannya terdapat di sini. B plus 5, C kali 10. Nah ini maka nilainya akan berubah seperti ini. Jadi nggak semata-mata for itu hanya satu variabel sebagai variabel indeksnya, itu nggak. Bisa banyak variabel, tapi dengan catatan satu di antara variabel yang lain itu digunakan sebagai indeks pengulangan. Jadi seperti itu. Ini hal yang paling mudah ya, perulangan for yang paling mudah. Atau contoh nih, penggunaan contoh yang lainnya juga. Berita for dalam sintaks ini A itu sebagai variabel inputan tadi. Variabel inputan yang dimaksud di sini yaitu yang diinputkan nilai awal. Di sini ada A. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan contoh yang saya tuliskan tadi. Ini penulisan nilai awal di sini atau indeks, variabel indeksnya itu dipisah. Boleh nggak? Boleh saja.
Kalau yang saya contohkan tadi itu saya tulis jadi 1 di dalam kurung di dalam for-nya. Tapi kalau ini enggak, ini sebelum masuk ke for dia dideklarasikan dulu nilai A, tapi belum ada nilainya. Maka pas masuk di dalam for di sini diinisialisasi atau didefinisikan nilainya. Nilainya 1. Variabel A ini sebagai inputan atau sebagai indeks pengulang. Kemudian kondisi, masuk ke kondisi A kurang dari sama dengan 10. Kalau ini nilainya 1, maka ini masih bernilai benar. Berarti logikanya benar. Nilai awal lebih kecil daripada nilai akhir, maka di sini ada proses increment. Increment gini gimana? Apakah plus-plus harus sama? Enggak, bisa plus 1, plus 2, atau plus 3, atau bahkan mungkin plus 5 seperti contoh yang barusan. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan setelah dengan pengulangan ini apa? Cout A. Cout A sama dengan, dia diambil dari mana nih? Dari variabel A. Variabel A nilainya berapa? Nilainya ya berarti ngikut dari 1. Ketika dia ditambahkan dengan 1 lagi jadi 2. Jadi seperti itu, dan seterusnya. Sampai selesai. Ketika udah selesai, outputnya ada di sebelah kanan. Dia akan menampilkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Nah, kita ingin menampilkan angka 1, 2, 3 sampai dengan 10, kita cukup menuliskan dalam bentuk satu baris. Kita nggak tekan enter ataupun mungkin copy paste, ganti huruf, copy paste, ganti angka, copy paste, ganti angka, seperti itu. Nggak cukup seperti itu. Kita cukup simple seperti ini aja. Jadi di sini sudah ada keterangannya juga sebagai variabel inputan. Kemudian for ini untuk perulangan dalam kondisi nilai input variabel dimulai dari 1 dan berakhir di nilai 10, A kurang dari sama dengan 10. For ini bentuk perubahannya di sini. Bukan bentuk perubahan tapi bentuk perulangan ya. Yang mana susunannya dari memberikan nilai awal, kondisi, dan bentuk perubahan itu berada di dalam satu baris. Ini, satu baris. Outputnya apa? Sesuai dengan perintah bahwa outputnya ditunjuk variabel A. Outputnya di sini apa? A sama dengan apa? Variabel A. Dia ngambil dari nilai variabel A. Berarti berisi angka dimulai dari 1 sampai dengan 10. Nah, inilah contoh lain dari penggunaan for tadi. Ada yang lebih dari satu variabel, kemudian ini ada yang deklarasi variabel indeks terlebih dahulu, jadi deklarasinya itu nggak jadi satu di dalam kurung for-nya, tapi terpisah. Kemudian ada lagi nih, contoh lagi nih. Ini masih sama, ini menggunakan 2 variabel. Di sini menggunakan 2 variabel, akan tetapi agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Di sini keterangannya apa? Menggunakan perintah for, berarti kita harus paham mau berapa kali. Kondisinya kita bikin di sini. Oh, ini kondisinya sama dengan 8. Berarti kita rekayasa, kita rencanakan sampai berhenti di kurang dari 8. Variabel A sebagai variabel inputan atau titik mula perulangan. Variabel A di sini ini dideklarasikan dulu, variabel B juga deklarasi. Variabel A dikasih nilai 1, ini yang digunakan untuk pengindeks, variabel indeksnya atau berarti variabel pengulangnya. Dimulai dari 1, kita buat kondisi, kita bikin sebuah kondisi sampai dengan batasan 8, kemudian di sini ada perubahan bentuknya menaik atau plus-plus, berarti setiap perubahan bentuk perulangan dia ditambahin dengan 1. For, di sini for-nya bentuk perulangan for dengan kondisi nilai input pengulangnya 1, A sama dengan 1 dan berakhir di nilai 8, A kurang dari sama dengan 8. Dengan bentuk perubahan increment atau menaik dari angka kecil ke besar yaitu dari 1 ke 8. Kemudian di sini B plus sama dengan A itu rumus untuk perhitungan mencari jumlah deret. Karena di sini tadi jumlah deret berarti 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 berarti 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15 dan seterusnya sampai deretnya itu ke 8. Berarti kalau di sini menampilkan jumlah deret 1 sampai dengan 8, kemudian di jumlah atau di total berapa jumlahnya itu ya. Rumusnya apa? A sama dengan B plus sama dengan A. Ini rumus. Nah, ketika ini perulangan, yang mau diulang-ulang apa prosesnya, dia menampilkan ini. B plus sama dengan A. Setelah itu yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan hasilnya. Maka di sini akan ditampilkan hasilnya. Sama dengan 36. Output ini sesuai dengan perintah bahwa outputnya ditunjuk variabel B. Outputnya apa? For variabel B di sini cout variabel B. Berarti hasil dari penjumlahan berderet.
atau penjumlahan berdiri dari 1 yang berakhir di 8, itu totalnya ketika dijumlahkan itu akan menghasilkan variabel B dengan nilai 36. Pak, variabel B kok munculnya dari mana? Variabel B di sini muncul dari deklarasi variabel yang sudah dijelaskan di awal. Kalau kita konsepnya ingin menjumlahkan dua buah bilangan atau menjumlahkan dua bilangan deret, maka logikanya ada, kalau kita menggunakan perulangan maka ada variabel indeks untuk pengulangnya, kemudian ada satu variabel untuk menyimpan sebuah hasilnya karena ada proses penjumlahan ya. Jadi di sini terdapat menggunakan dua variabel yang digunakan untuk contoh ini. Oke, gimana teman-teman? Semoga semakin jelas ya penggunaan perulangan for ini, dan saya rasa ini hal yang paling mudah dan yang paling mudah dipahami bagi saya ya. Semoga bagi teman-teman juga seperti itu, karena ini masih konsep paling mudah untuk perulangan di dalam bahasa C++. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya yang akan membahas tentang perulangan while dan do while. Oke, semoga teman-teman masih selalu semangat untuk mengikuti materi dari saya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun untuk orang lain juga. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.